Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati santriwan santriwati rahimakumullah. Tentunya tiada satu kata yang patut kita panjatkan yang pertama dan paling utama dari Allah Azza wa Jalla, melainkan puji syukur kepadanya. Semoga kita tetap terengkuh dalam rahmat hidayah sehingga kita tetap dalam kondisi bagaimanapun kita bisa beraktivitas. Walaupun dalam kondisi macam ini kita tetap semangat untuk menambah amal ibadah kita kepadanya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah tetap merahmati kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamu mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana lantaran beliaulah kita terbimbing, kita mendapatkan hidayah Allah sehingga kita bisa tahu mana yang benar dan mau yang salah. Kalau mana yang benar kita bisa melaksanakan kebenaran itu, dan tahu yang salah sehingga kita bisa menjauhinya. Semua itu adalah atas bimbingan Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Santriwan santriwati rahimakumullah, perkenankan pada kesempatan yang baik ini kami akan menyambung materi lewat online selama pandemi ini. Mudah-mudahan nanti setelah tanggal 8, yakni 8 Juni ini kita bisa ngaji di Al-Falah. Harapan kita kalau tidak ada perubahan, insya Allah demikian. Sekali lagi perkenanan kami akan menyambung materi dengan cara online ini dengan tema potret seorang yang diterima amalnya setelah Ramadan. Santriwan santriwati rahimakumullah, tinta sejarah Islam telah mencatat prestasi hamba-hamba Allah yang telah diterima amal ibadahnya. Siapakah dia? Tidak lain adalah di antaranya adalah mereka adalah para ulama, umara, dan para abid. Yang abid orang yang beribadah dengan ikhlas, sehingga mereka pun pasca Ramadan tetap melaksanakan amal-amal ibadah yang pernah dilakukan sebelumnya. Ini digambarkan di antaranya hubungan dengan puasa. Kita lihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab, setelah Ramadan beliau melakukan puasa terus-menerus. Walaupun tidak terus-menerus, beliau melakukan maksimal puasa sampai akhir hayatnya. Bagaimana juga putranya yang terkenal dengan istilah Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Informasi yang pernah disampaikan oleh Imam An-Nafi, beliau mengatakan, saya belum pernah melihat Ibnu Umar berpuasa saat dia berpergian. Artinya pada saat berpergian, musafir, beliau tidak pernah puasa. Kenapa? Beliau mengambil keringanan-keringanan yang telah diberikan oleh Allah. Akan tapi pada waktu beliau tidak berpuasa, artinya di rumah, tidak pernah, Imam Nafi mengatakan tidak pernah melihat beliau tidak berpuasa saat dia di rumah. Artinya beliau selalu berpuasa sampai akhir hayatnya. Demikian juga sahabat Rasul yang namanya seorang yang bernama Al-Buni, Abu Tolha.
Abu Talha ini beliau adalah seorang yang berpuasa secara kontinu selama 40 tahun. Bagaimana dengan istri Rasul? Di antaranya istri Rasul adalah Aisyah. Setelah peninggalan beliau, Aisyah selalu berpuasa sampai akhir hayatnya. Itu hubungan dengan puasa. Bagaimana dengan hubungan dengan bacaan Al-Quran? Ada seorang sahabat Nabi namanya Sabit Al-Bunani. Dia berkata, saya tidak pernah meninggal satu tiang masjid pun, melainkan saya menghatamkan Al-Quran di dekat tiang itu. Itu dilakukan sampai akhir hayatnya. Demikian juga dengan zikir-zikir yang lain. Ada seorang sahabat namanya Amr bin Hani. Pernah ditanya, kami melihat lisanmu, hei Amr bin Hani, tidak pernah berhenti dari zikir. Berapa banyak zikir yang kamu lakukan dalam sehari semalam? Beliau mengatakan setiap hari beliau mengatakan 100.000 jika jari-jariku ini tidak salah menghitungnya. Jadi dalam satu hari beliau zikir 100.000. Hadirin yang berbahagia, ini gambaran para sahabat Rasul yang terjadi amal ibadahnya. Kadang-kadang kita berpikir, mana mungkin dalam satu hari bisa melakukan zikir sampai 100.000? Hal semacam ini tentunya kalau orang itu diberikan kelebihan oleh Allah, namanya karomah, maka orang itu bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Sehingga orang lain mengatakan tidak masuk akal, tidak mungkin bisa. Tetapi beliau bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Termasuk bagaimana tadi. Jadi seperti gambarannya Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan, satu bulan Ramadan menghatamkan 60 kali. Nah, itu kan kalau masuk akal, di akal kita mungkin tidak masuk. Tapi beliau bisa melakukan hal semacam itu. Itu sahabat, bukan seorang nabi, apalagi seorang nabi. Kalau kita lihat bahwa Rasulullah SAW di dalam satu hadis di Riyadhus Shalihin, hadis itu kalau tidak salah, insya Allah, yaitu hadis yang ini saya catat, di Riyadhus Shalihin, hadis ke-102. Ada seorang sahabat mengikuti salat malam Rasul yang namanya adalah Hudzaifah Al-Yamani, sebagian mengatakan adalah Ibnu Mas'ud. Dua sahabat ini adalah sahabat senior. Beliau mengikuti salat malam Rasul pada waktu rakaat pertama. Apa yang dibaca oleh Rasul setelah Fatihah? Beliau salat malam rakaat pertama yang diikuti oleh Hudzaifah Al-Yamani, sebagian mengatakan Mas'ud. Yang dibaca adalah surat Al-Baqarah. Pada waktu ayat hampir 100, sahabat ini, senior ini, Hudzaifah Al-Yamani Abdul mengatakan setelah itu Rasul ruku. Ternyata apa yang dilakukan Rasul? Tidak. Ternyata surat Al-Baqarah habis. Dan sahabat ini juga mengatakan setelah Al-Baqarah nanti Nabi Rasul. Ternyata apa yang dilakukan Rasul? Tidak. Tapi beliau menyambung surat yang keempat, surat An-Nisa, sampai selesai. Nah, sehingga Ibnu Mas'ud pernah ditanyai oleh seseorang, terus bagaimana kami hampir melakukan sesuatu yang tidak baik. Kami punya niat jelek, mau melari, mau keluar. Kenapa saya tidak kuat? Itu niat jelek tapi tidak sampai melakukan. Itu rakaat pertama. Begitulah itu Nabi rukuk, lama rukuk. Dalam hadis yang Shalihin, hadis ke-102 ini mengatakan selama seperti lamanya berdiri saat Nabi membaca surah. Kemudian bangun dari rukuk. Nah, ini Rasulullah juga hampir sama lamanya seperti rukuk atau surah. Ini kalau dihitung, ini rakaat pertama. Rakaat kedua nanti Rasul itu membaca surah yang ketiga. Jadi Nabi tidak urut Al-Baqarah surat keempat, kemudian surah yang ketiga. Sehingga surah-surah yang dibaca Nabi ini sehingga ini menjadi dasar orang membaca surah di dalam surat
sholat, maaf, itu tidak harus urut bagaimana Nabi melakukan. Nah ini kalau kita hitung tidak mungkin waktunya cukup, tapi Rasulullah ternyata cukup. Itu Nabi mungkin sebagai mukjizat. Tapi kalau di luar seorang Nabi melakukan semacam ini, menurut orang lain nggak mungkin terjadi, tapi bisa. Itu karomah. Hal semacam ini bukan suatu keanehan. Coba kita cek di dalam Quran surat An-Naml surat ke-27 ayat 39 sampai ayat 40. Baginda Sulaiman pernah menawarkan sayembara, "Hai para pembesarku, siapa yang mampu mengangkat singgasana Balqis secepatnya?" Siapa yang ngajuin? Pertama, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dari bahasa jin ngacung. Aku Baginda Sulaiman siap mengangkat singgasana Balqis secepat. Lamanya bagaimana? Sebelum Anda berdiri dari tempat duduk. Ini kalau itu berdiri dari tempat duduk, tek ya kurang lebih 2 menitan. Ifrit bahasa jin mampu melakukan itu. Tapi apakah itu digunakan? Dipakai oleh Nabi Sulaiman? Tidak. Jadi ternyata setelah itu, ayat selanjutnya ada seorang yang telah diberi oleh Allah ilmu dalam Alkitab. Dan di Alkitab ini adalah kitab yang diturunkan sebelum Nabi Sulaiman. Nah, yaitu orang mengatakan setelah Nabi Sulaiman, yaitu kitab Taurat dan Zabur. Nah, namanya insyaallah Syekh Danullah. Beliau mengatakan, aku Baginda Sulaiman dalam ayat mengatakan, qala allazi 'indahu ilmun minal kitabi ana atika qabla an yartadda ilaika tarfu. Aku Baginda Sulaiman siap mengangkat sebelum mata Anda berkedip. Tuh, berarti enggak sampai 1 detik. Ngomong semacam ini langsung singgasana berarti sudah di hadapan Baginda Sulaiman. Berarti setengah detik ngambil sampai. Ini Al-Quran mengatakan demikian. Ini bukan Nabi, tetapi ini umatnya Nabi Sulaiman. Demikianlah orang yang diberi kelebihan oleh Allah. Bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Dan itu akal kadang-kadang tidak bisa terima. Memang tidak harus terima dengan akal, tapi dengan keimanan. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian maka apa sih ciri-ciri bahwa orang itu kalau diterima amal ibadahnya oleh Allah, termasuk di antara adalah puasa Ramadan itu, yang pertama tanda-tanda mereka yang diterima amalnya oleh Allah, yang pertama adalah kepasrahan total terhadap keagungan Allah. Jadi yang pertama adalah kepasrahan total terhadap keagungan Allah. Betapa banyak anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita pun merasa sejahtera karena anugerah Allah itu yang telah diberikan kepada kita. Semakin bertambahnya kepasrahan kita, ketawakalan kita, kemudian juga semakin kita mengakui terhadap nikmat-nikmat Allah, maka kita bertambah pula usaha kita untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dalam sebuah hadis yang disebutkan bahwa Nabi Musa pernah berkomunikasi dengan Allah, beliau mengatakan demikian, "Ya Rabbi, jika aku mengerjakan sholat itu tidak lain adalah dari sisimu. Jika aku beribadah atau jika aku bertasbih, jika aku bersedekah, semua itu dari sisimu. Demikian juga jika aku bisa menyampaikan risalah pada umatku, itu semua dari sisimu. Lantas bagaimana aku dapat bersyukur kepadamu?" Maka Allah mengatakan, "Sekarang kamu telah bersyukur kepadaku." Inilah perkataan orang yang benar-benar menyadari karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadanya. Dia berkata, "Ya Rabbu, jika aku mengajarkan segala bentuk ibadah,
itu tidak lain adalah karena rahmat, karena anugerah, bukan karena dari diriku, bukan dari kekuatanku dan usahaku. Demikian juga ada seorang sufi perempuan besar, namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Hai Rabi'ah, dengan apa kamu bisa zikir kepada Allah?" Hanya dengan Allah. Dengan apa kamu bisa beribadah setulus kepada Allah? Hanya dengan Allah. Artinya semua itu anugerah Allah, bukan karena dari kita sendiri. Itulah gambaran orang-orang yang telah mengakui kebesaran, mengakui anugerah Allah dan seterusnya. Kemudian ciri yang kedua, orang-orang yang diterima amal ibadahnya, yaitu yang kedua, mencermati aib diri dan amal. Tentunya ketika selesai Ramadan sudah selayaknya kita melakukan atau kita mengoreksi diri terhadap kekurangan-kekurangan atau kelalaian-kelalaian terhadap apa yang kita lakukan. Sehingga di dalam satu amal tidak lepas apakah amal dalam kualitas diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah. Kita tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan diterima atau tidak, memang tadi bagi ciri-ciri saja. Sehingga di dalam Al-Quran itu ada satu ayat, insya Allah pada Quran surat yang ke-25 ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dengan di akhirat nanti, ini sebenarnya amal ini gambaran adalah amalan orang yang tidak beriman. Ditampakkan, diperlihatkan. Ternyata semua amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Tetapi para ulama juga takut dengan ayat ini. Sehingga inilah yang paling takuti oleh para ulama. Sehingga karena amal kita tidak tahu apakah diterima oleh Allah atau tidak. Sehingga seorang nabi pun jika takut nak amalnya ini ditolak oleh Allah. Terbukti Nabiullah Ibrahim bersama putranya setelah bangun Ka'bah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Al-ayat. Wahai Tuhan kami, terimalah amal perbuatan kami ini ya Allah. Innaka antas samiul alim, sungguhnya Engkau as-sama, mendengar dan mengetahui. Bagaimana dengan Rasulullah sendiri? Rasul pun juga takut kalau amal ditolak oleh Allah. Sehingga Nabi selalu berdoa, yang sering kami sampaikan isinya 3. Dan 2 ini posisinya dilakukan oleh Nabi di dalam salat subuh, di tahiyat akhir. Setelah kalimat innaka hamidum majid sebelum salam. Isi doanya, Allahumma inni as'aluka, yang pertama ilman nafi'a, ya Allah, kumohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang thayyib. Thayyib itu mesti halal. Kalau halal pun mesti thayyib. Tapi kita boleh berdoa, kita lengkapi rezeki yang thayyiban, halalan, mubarakan, wasi'an, grojokan kayak hujan dan seterusnya. Demikian juga yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan aku mau kepadamu ya Allah amalan terima. Ini Nabi menunjukkan takut amal juga ditolak. Ini secara langsung juga Rasulullah mengajari umatnya melakukan macam itulah. Nah, dari situlah maka ciri yang kedua tadi, amalan yang diterima oleh Allah, antara tanda-tandanya adalah dia mencermati aib diri dan amal kita, apa kekurangan kita, peran kita, yang disebabkan kita khawatir amalan kita itu ditolak oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ciri amalan itu diterima oleh Allah. Yang ketiga adalah keistiqomahan hati. Tentunya alangkah indahnya dan bahagianya orang-orang setelah Ramadan, pasca Ramadan ini. Tentunya hatinya bertambah dekat kepada Allah, bertambah taatnya kepada Allah, bertambah takwanya kepada Allah. Sehingga pasca Ramadan dia tetap bisa melakukan amal-amal yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian selanjutnya, yang keempat, ciri amalan yang diterima oleh Allah, keteguhan dalam amal kebaikan.
Sudah saatnya kita seorang yang telah meninggalkan Ramadan dalam keadaan hati yang teguh, kemudian penuh semangat untuk beramal serta berharap datang Ramadan yang berikutnya. Tentu juga sudah sempatannya lah mengisi waktu-waktu antara dua Ramadan dengan ibadah yang berkesinambungan. Karena apa? Termasuk ciri sekali lagi amal diterima itu adalah ibadah ini berkesinambungan, sehingga ibadah yang pernah kita lakukan bersinambungan setelah Ramadannya. Sehingga para mengatakan bahwa kalau Allah itu menerima amal ibadah seorang hamba, maka Allah akan berikan taufik. Apa taufik itu? Taufik itu adalah sebuah kekuatan yang memotivasi orang itu untuk bisa beramal selanjutnya. Dengan demikian maka kalau dulu dia pada waktu Ramadan bisa sholat malam, maka berkesinambungan sholat Ramadan, sholat malam pun akan dilanjutkan. Kalau dulu dia banyak membaca Al-Quran pada saat Ramadan, maka saat Ramadan pun dia melakukan selanjutnya. Kalau dulu dia bersedekah dan yang seterusnya, maka amalan-amalan dari Ramadan akan berkesinambungan. Itu ciri daripada orang-orang yang diterima amal ibadahnya pada saat Ramadan. Dengan demikian berarti sebaliknya, kalau ciri orang-orang yang tidak diterima, ditolak amalnya oleh Allah, berarti amalan itu tidak berkesinambungan. Bahkan setelah pasca Ramadan, ciri andalannya munculnya dari tanda-tanda mereka yang gagal melakukan Ramadannya, munculnya berbagai keburukan pasca Ramadan. Sehingga pada Ramadan dia bisa melakukan hal yang banyak, yang baik, tetapi Ramadan justru yang muncul bukan kebaikan tapi keburukan. Lakukan kezaliman, kemaksiatan dan seterusnya. Itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, senantiasa bersimpuh di depan pintu penghambaan kepada Rabb-Nya. Sesungguhnya karunia Allah begitu luas dan mengharuskan seorang hamba senantiasa bersimpuh di pintunya dan tidak boleh meninggalkannya walau bagaimanapun kezaliman dan keburukan yang pernah dia lakukan. Artinya kalau dia ini pada saat Ramadan ternyata melakukan maksiat, kezaliman, dia segera kembali kepada Allah. Mengapa demikian? Karena yakin tidak ada bisa yang berdosa kecuali hanya Allah. Allah selalu membuka pintu taubatnya, pintu rahmatnya, sehingga manusia untuk segera bersimpuh menghadap pada Allah untuk bertobat. Dengan demikian kalau dia mudah bertobat, itu termasuk ciri orang yang terima amal ibadah. Tetapi kalau dia sulit untuk melakukan, kalau dia melakukan kezaliman, kesalahan, kemaksiatan, tapi sulit untuk bertobat, itu ciri khas orang-orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Hadirin rahimakumullah. Dengan demikian sekali lagi maka kalau toh Allah itu menerima amalan seorang hamba, ibadah apa saja tidak hanya Ramadan, termasuk ibadah-ibadah yang lain, maka Allah akan memberikan hidayah, taufik sebagaimana tadi. Dengan hidayah taufik ini mereka termotivasi, ya. Mereka semangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini. Dan hidayah inilah hidayah yang ada pada surah Al-Fatihah, itu kalimat ihdinas siratal mustaqim. Di situ ada dua hidayah. Yang pertama hidayah ma'unah, pertolongan, dan kedua hidayah taufik. Dua hidayah inilah yang dipendam oleh Allah kita untuk selalu memintanya minimal seorang laki-laki 17 kali sehari semalam. Kalau kurang, nah ini perlu pertanyaan. Karena kita punya kewajiban sholat sehari malam adalah 17 rakaat. Dengan demikian kalau dia amalan yang berkesinambungan dengan amal sebelumnya itu amal yang baik, sekali lagi ciri amal ibadah kita diterima oleh Allah. Akan tetapi
Kalau ternyata waktu saat Ramadan bisa melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi tidak bisa berkesinambungan, berhenti, berkurang, ciri amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sebenarnya amalan yang baik bukan amal yang banyak, tapi sifatnya temporer. Mungkin tidak pernah ngaji Quran, begitu ngaji langsung sekian juz, setelah itu tidak sama sekali, dan demikian. Tetapi amalan yang baik menurut Rasulullah adalah sedikit tapi rutin, continue, ajak istiqomah. Sehingga dengan istiqomah itulah ada istilah dari orang tasawuf mengatakan al-istiqomah itu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu kemuliaan. Sehingga ada wali-wali Allah itu, ada yang bisa 1 detik tutup Mekah, pulang lagi 1 detik, berjalan di atas air, dan seterusnya, dan seterusnya. 1000 karomah semacam itu, nilainya lebih baik istiqomah. Dengan istiqomah itulah sehingga Allah pun akan memberikan satu kelebihan yang tidak akan dimiliki oleh orang lain, namanya karomah. Dan itu tidak bisa diprogram oleh manusia, kan itu anugerah Allah. Hadirin sandiwan-sandiwati rahimakumullah. Jadi ini materi pembuka setelah puasa Ramadan. Dengan demikian maka kita bisa koreksi diri, apakah amalan saya pada saat Ramadan diterima oleh Allah atau tidak. Inilah insya Allah bisa menjadi ukuran. Kita tahu tidak, tentunya yang tahu diri kita masing-masing. Kita tidak usah nilai orang lain, tapi cukup diri kita. Sehingga dengan demikian, maka kalau kita tahu tidak terima, maka kita harus untuk menambah, sekali lagi menambah ibadah kepada Allah. Karena kita tidak tahu sampai umur kita ini sampai di mana dan seterusnya. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan yang baik ini, sisa-sisa umur yang masih ada ini, gunakanlah untuk menambah amal-amal yang baik, amal ibadah kepada Allah. Sekaligus kita tutup dengan amalan-amalan yang baik ini sampai kita dijemput oleh tamu yang agung, yaitu Israel. Mudah-mudahan kita pada saat dijemput oleh tamu yang agung itu Israel, kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf kekurangan. Sekali lagi, nanti akan kita lanjutkan pada materi yang lain dengan online selama masa pandemi. Dan mudah-mudahan nanti setelah tanggal 8 kita bisa ngaji ke Al-Falah secara biasa. Akan tetapi kita tetap menggunakan bagaimana pakai masker, pakai sajadah dan seterusnya. Harapan kita demikian. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat kesulitan-kesulitan, segera mengangkat wabah yang ada ini, sehingga kita bisa beraktivitas bagaimana biasa. Sekali lagi mudah-mudahan kalau kita diberi nikmat oleh Allah, mudah-mudahan kita pandai untuk bersyukur kepadanya. Tapi kalau kita diuji dengan apa saja, mudah-mudahan kita pandai untuk bersabar. Sehingga pada saat diberikan nikmat, kita bersyukur, itu kebaikan bagi kita. Pada waktu kita diuji sesuatu hal yang tidak enak, itu juga kebaikan bagi kita. Dan itu tidak bisa diperoleh kecuali oleh orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas semua perhatian dan kekurangan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.